유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat serta para penguji, perkenalkan nama saya Susiati, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Papua. Untuk hari ini, insya Allah saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada materi sistem imun, subtema kekebalan aktif dan pasif kaitannya dengan imunisasi. Untuk pembelajaran hari ini, insya Allah saya akan menggunakan metode problem based learning yang dipadukan dengan blended learning menggunakan pendekatan IPEK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini hari ini? Alhamdulillah Baik, ma'am. Alhamdulillah baik, ma'am. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Jaga selalu protokol kesehatan. Jangan dulu banyak-banyak keluar ya. Jangan lupa cuci tangan. Apalagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Apalagi? Menggunakan masker ya. Jadi jangan lupa ya, kalau misalnya mau kemana-mana, jangan lupa kita selalu jaga protokol kesehatan kita supaya insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan insya Allah bisa belajar terus bersama-sama. Nah, oke, untuk hari ini tadi Mem sudah kirim link absennya di grup kita di WA. Nanti silakan diisi ya. Melalui Google Form, jadi silakan diisi. Ada yang tidak hadir hari ini, yang tidak bisa hadir? Tadi ada satu orang yang WA Mem, katanya nggak bisa hadir hari ini karena ada urusan keluarga. Bagaimana kota kelas? Ada lagi mungkin? Iya, Mem, cuma itu, Mem. Oh, cuma satu orang ya. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai proses pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu bersama-sama supaya insya Allah apa yang kita pelajari, apa yang akan kita bahas hari ini, insya Allah tidak hanya menambah pengetahuan bagi kita semua, tetapi juga bisa dihitung sebagai amal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Mem minta tolong Arfa, silahkan pimpin doa dulu, Nak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita ada bahasan mengenai sistem imun, yaitu pada topik kekebalan aktif dan pasif serta kaitannya dengan imunisasi. Nah, ini ada salah satu surah, kurang lebih kita bisa jadikan pegangan bagi sistem pembelajaran kita pada topik sistem imun, yang artinya kalau kita sederhanakan itu adalah ketika ada suatu penyakit, maka penyakit ini bisa ada dua, bisa menjadi cobaan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Salah satunya yang menjadi pelajaran ya kita hari ini, kita bisa ambil hal-hal apa sih penyebab penyakit itu, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana sih ketika penyakit itu masuk ke dalam tubuhnya kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang terjadi di dalam tubuhnya kita seperti apa. Jadi kurang lebih inilah yang menjadi 1 jam ke depan yang akan kita bahas. Nah, adapun tercapai kompetensi kita hari ini adalah menganalisis proses terbentuknya kekebalan tubuh, baik secara pasif maupun secara aktif, serta peranan imunisasi pada sistem imun kita atau sistem kekebalan tubuh kita. Ada bertanya-tanya sedikit nih di sini. Pernah
simbol ini di masyarakat atau di mana-mana gitu, pernah lihat enggak? Kalau umur-umur kalian pernah lihat enggak ini? Kurang ingat Mem di mana, cuman pernah ingat, pernah lihat Mem. Oh, pernah lihat. Oke, sekarang Mem tanya lagi. Kalian waktu kecil, kalau menurut cerita orang tuamu, pernah diimunisasi atau tidak? Pernah, Mem. Kira-kira menurut kamu ada manfaatnya enggak imunisasi itu? Terus kira-kira apa sih manfaatnya untuk badannya kita? Ada Mem, manfaatnya kalau tidak salah membentuk kekebalan pada tubuh. Oke, supaya apa itu badannya kita? Kalau kebentuk kekebalan, supaya apa kira-kira badannya kalian? Terhindar dari penyakit memang. Benar ya. Jadi itu nanti insya Allah yang akan kita bahas. Kira-kira apa sebenarnya imunisasi ini? Apa tujuannya? Termasuk apa bedanya nanti ya? Seringkali imunisasi dijadikan satu sama vaksin. Nah, nanti kita akan bahas apa bedanya. Terus yang kedua, kalian pernah kena flu biasa ini ya, bukan COVID, flu yang biasa, flu biasa. Pernah kena flu ini? Pernah, Mem. Iya, Mem. Kalau kalian kena flu, biasanya apa yang bisa kamu lakukan supaya cepat sembuh dari flu? Ayo, satu-satu boleh, jawab satu-satu. Minum obat dan banyak istirahat, Mem. Banyak istirahat, ini ya, minum boleh. Kalau dari segi makanan disuruh apa biasanya? Yang bervitamin. Nah, yang banyak vitaminnya, contohnya kayak gimana? Jeruk. Jeruk, banyak vitamin C-nya ya, apalagi? Sayur-sayur. Sayur-sayuran ya. Kalau flu biasanya suka ini ya, sayur sup, dibuatkan sayur sup atau apa gitu yang hangat-hangat ya. Iya, Mem. Oke. Ini kalau saya pakai minyak kayu putih, terus pakai selimut kalau mau tidur, dan banyak istirahat. Itu biasanya besoknya sudah mulai reda flu-nya. Oh gitu ya, alhamdulillah. Oke, jadi seperti itu ya. Kadang-kala ada penyakit yang kita bisa sembuh dengan sendirinya. Tubuh kita itu bisa bikin kita sembuh. Tapi ada juga penyakit yang kita harus minum obat supaya bisa sembuh. Dan ada juga penyakit, salah satunya misalnya kayak COVID begini, yang kemudian merajalela banyak sekali sampai kita sebut sebagai pandemi, yang kita butuh bantuan untuk bisa sembuh. Dan memang berbahaya lah bagi tubuh kita, sehingga kemudian memerlukan ada namanya vaksin atau imunisasi. Gitu ya, jadi nanti tidak semua penyakit itu butuh vaksin, butuh imunisasi. Tapi hanya akan ada penyakit-penyakit tertentu. Nah, seperti apa? Kita coba lihat. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu macam kekebalan tubuh kita. Kekebalan tubuh kita ada kekebalan aktif, ada kekebalan pasif. Kekebalan aktif itu jika tubuh kita bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, aktif nanti ada alami, ada buatan. Kalau alami berarti terpapar langsung oleh penyakitnya dan sembuh dengan sendirinya. Sedangkan kalau buatan berarti dia ada diberikan vaksin atau imunisasi. Jadi ini dasarnya dulu ya. Nah, kemudian kalau kekebalan pasif ini berarti diberikan. Jadi ada yang diberikan dari luar. Salah satu contohnya misalnya ASI. Kalian masih kecil dikasih ASI? Ada anak ASI di sini? Atau anak sapi? Anak ASI atau anak sapi? Keduanya, Mem. Oh, dua-duanya. Dua-duanya ya, karena sampai umur 2 tahun minum ASI, habis itu minum susu sapi ya. Gitu. Ya, jadi kekebalan pasif itu kalau kita masih bayi, itu diberikan ibunya kita melalui ASI. Jadi di dalam ASI itu ada namanya antibodi, sehingga kita itu bisa tahan terhadap berbagai jenis penyakit. Makanya kenapa sekarang itu dikampanyekan supaya seorang ibu itu di awal-awal anaknya lahir jangan memberikan susu formula, tetapi diberikan ASI dulu karena ASI itu banyak sekali manfaatnya. Atau bisa juga ada namanya suntik antibodi. Nah, itu untuk kekebalan pasif. Jadi, secara alami dari ASI, secara buatan itu disuntik ya. Ada namanya suntik antibodi, ada juga namanya suntik interferon. Nah, nanti kita coba-coba bongkar ini ya. Nah, terus ini konsep dasar dulu yang harus kalian pegang ya sebelum kita masuk lebih lanjut.
Ini adalah perbedaan antara vaksin dan imunisasi. Nah, kalau yang sering bingung, saya pernah diimunisasi, tapi imunisasi kan disuntik vaksin, bedanya sebenarnya. Ini yang harus kalian pegang dulu ya. Vaksin itu artinya adalah ketika kondisi tubuh mendapatkan suntikan atau bisa juga dari oral ya. Jadi oral itu contohnya ada vaksin polio yang ditetes di mulut. Ada pernah dapat? Ya, itu ada vaksin oral. Di imunisasi. Diimunisasi dulu ya. Waktu masih kecil itu ada yang ditetes, ada yang disuntikan. Nah, itu namanya vaksin. Kapan kita sebut sebagai imunisasi adalah ketika yang masuk tadi itu di dalam tubuhnya kita berupa vaksin tadi itu berproses secara bertahap dalam jangka waktu tertentu untuk bisa membuat tubuhnya kita ini membentuk namanya antibodi. Dan antibodi inilah yang mengakibatkan kita itu kebal terhadap penyakit yang disuntikkan tadi di vaksin. Misalnya kita divaksin polio, berarti kita bakalan insya Allah kebal dari penyakit polio. Atau vaksin campak, atau vaksin tetanus. Nah, kita bisa kebal dari penyakit-penyakit tersebut. Di sini ada yang mau ditanyakan? Saya tidak, Mem. Tidak ya? Paham ya? Bisa dipahami ini konsepnya, bisa bedakan antara vaksin dan imunisasi? Bisa, Ya, Bisa, Mem. Oke, Mem tanya balik deh kalau begitu. Jadi apa bedanya vaksin sama imunisasi? Vaksin, Mem, tujuannya untuk menangkal sebuah penyakit tertentu, sedangkan imunisasi itu untuk membentuk suatu antibodi agar kita dapat menjadi kebal terhadap suatu penyakit. Oke, thank you. Oke, itu adalah konsep yang harus kalian pegang untuk bisa mengamati video ini dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Mem berikan. Nah, untuk itu, untuk bisa mengamati video ini, jadi ini video kalian bisa buka link aksesnya, kemudian di-copy dan dibuka di YouTube ya. Nah, untuk pengamatan ini, Mem akan bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Oleh kelompok 1, Zakiyah, kemudian Mudra, kemudian Anissa, Sila. Anissa dan Sila, 1, 2, 3, 4 orang. Nah, bagaimana yang di kelompok sini? Silahkan ya didiskusikan, ada 2 poin yang didiskusikan, yaitu 2 video. Ini. Sambil yang LKPD-nya sudah ada Mem kirim di WA? Ada? Ada, Mem. Ya, LKPD-nya diisi ya. LKPD-nya itu 2 video ini yang kalian amati, terus ada 1 kasus, itu kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan di antara teman grup, anggota grupnya. Nah, kalian boleh bincang-bincang di sini ya. Oke. This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and a typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material.
The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gather just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a race against time to develop a vaccine amid a pandemic. Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in 5 years. The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record-breaking 12 to 18 months. While all this will take time, stay home if you can, to protect the most vulnerable. And don't forget to wash your hands for at least 20 seconds and as often as possible. This video was a collaboration between Kelompok 1 bagaimana? Sudah di sini semua? Sudah, Mem. Sudah. Kelompok 2? Kelompok 2? Mem, sudah. Nah, kelompok 3? Kelompok 4? Ya, Mem. Oke. Jadi kalian sudah mendiskusikan salah satu video kita yang pertama, yakni bagaimana virus itu menyerang tubuhnya kita, ya. Jadi seperti apa sih bagaimana caranya virus itu menyerang tubuh kalian? Nah, ketika kalian kemudian membuat sistem sistem pertahanan, itu kategorinya kira-kira kekebalan aktif alami atau kekebalan aktif buatan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang tadi kalian juga lihat sudah di video yang kedua adalah efektivitas vaksin. Ya, terutama ini kemarin kita lagi booming adalah vaksin COVID. Seberapa efektif vaksin ini ketika diberikan kepada manusia? Apakah bisa membantu kita untuk melawan virus? Nah, atau seperti apa gitu? Itu ya yang kita bahaskan. Kemudian termasuk juga di LKPD kalian tadi, ya. Itu ada satu artikel fenomena di masyarakat di mana sebagian besar sekitar 40% masyarakat itu di Indonesia terutama enggan untuk divaksin, terutama kita efisiensikan waktu. Jadi kelompok 1 jawab pertanyaan 1 dan 2 terus kasih pendapatnya. Ya, kasih pendapatnya seperti apa. Kemudian kelompok 2 nanti jawab pertanyaan 3 dan 4, kasih pendapatnya seperti apa. Kemudian kelompok 3 pertanyaan nomor 5 dan pendapatnya, serta kelompok 4 pertanyaan nomor 6 dan pendapatnya. Oke, Mem kasih kesempatan perwakilan kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Winner. Jadi saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami beserta pendapat kami. Jadi yang pertama, bagaimana cara virus masuk ke dalam tubuh kita? Virus menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang akibat batuk atau bersin yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, mata. Virus kemudian masuk ke jalur pernafasan. Virus ini mempunyai protein dengan ujung tajam yang membuat virus bisa menempel ke membran sel, dan dari situ materi genetis virus bisa masuk ke sel tubuh manusia. Materi genetis tersebut kemudian membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya.
Kemudian untuk nomor 2, bagaimana cara tubuh mengatasi serangan virus? Reaksi tubuh saat terinfeksi virus corona adalah membentuk daya tahan tubuh untuk membasmi virus tersebut. Jika sistem kekebalan tubuh kuat, maka virus akan mati. Namun pada orang dengan daya tahan tubuh lemah, virus corona bisa sulit dilawan sehingga muncul gejala berat dan komplikasi yang fatal. Sudah, Mem. Oke, sudah benar. Kita tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 1. Oke, thank you ya. Jadi itu jawaban dari kelompok 1 mengenai cara virus masuk ke dalam tubuhnya kita ya. Ternyata tadi jawabannya kelompok 1 misalnya mulai dari percikan mukus ya yang keluar dari apakah dari lendir hidung atau dari lendir mulut yang kemudian menempel ya, atau yang bersin langsung terpapar sama kita. Nah, itulah virus masuk. Atau bisa juga ya, sebenarnya virus itu tidak cuma dari mulut atau hidung masuknya ya. Bisa juga dari mata atau dari telinga atau dari saluran reproduksi, itu bisa. Jadi bagian-bagian tubuh kita yang kontak langsung dengan bagian luar itu bisa masuk. Termasuk sebenarnya di bagian kulit kita bisa masuk. Cuman di bagian kulit kita ini, pori-porinya kita itu dilengkapi dengan sistem pertahanan. Sehingga mereka sulit untuk tembus ke dalam. Makanya mereka itu cari yang rongganya besar. Misalnya kayak mulut dengan hidung ini ya, terutama. Jadi mudah sekali mereka masuk di sini. Makanya kita disuruhnya pakai masker yang menutupi bagian mulut dan hidung, karena memang ini yang paling rentan. Nah, terus bagaimana tadi cara tubuh kita mengatasi serangan virus? Berarti kita bikin apa tubuhnya kita? Antibody. Iya, benar, antibody. Jadi kalau patogen yang lain mungkin bisa dilawan dengan fagositosis, bisa dilawan dengan adanya protein-protein. Tapi kalau untuk virus itu cuma 2, bisa interferon atau antibody dan sel sitotoksik. Ini ya yang untuk melawan dari si virus ini. Lain boleh siapkan pertanyaan untuk kelompok 1, tapi nanti di akhir kita presentasi semua dulu ya, biar kita efisien waktunya. Nah, silakan untuk kelompok 2, silakan dijawab. Ada 2 pertanyaan. Apa sih kegunaan imunisasi dan vaksin? Dan yang mana yang merupakan kategori kekebalan aktif secara alami, yang mana merupakan kategori kekebalan aktif secara buatan di dalam video yang kalian sudah amati. Silakan perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanggara Zapana dari perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk pertanyaan nomor 3, apa kegunaan vaksin? Vaksin berguna untuk memasukkan bakteri yang telah dilemahkan untuk membentuk antibodi yang kuat. Terus untuk pertanyaan nomor 4, yang mana merupakan kategori kekebalan aktif alami dan aktif buatan. Untuk kekebalan aktif alami itu seseorang yang telah terkena penyakit lalu sembuh sehingga antibodinya secara alami terbentuk. Sedangkan untuk kekebalan aktif buatan itu kekebalan tubuh terbentuk oleh bantuan dari luar seperti vaksinisasi, imunisasi, dan lain-lain. Itu saja. Thank you Priyanggara dan teman-teman dari kelompok 2. Kita tepuk tangan kembali untuk kelompok 2. Ya, thank you jawabannya ya. Jadi, enggak apa-apa. Tadi kan virus dan juga bakteri. Nah, kenapa yang paling banyak divaksin itu adalah virus? Karena kalau bakteri, kita itu masih bisa dibantu namanya antibiotik. Pernah dengar? Pernah konsumsi? Iya, Mem. Jadi kalau bakteri itu kita bisa dibantu sama antibiotik. Antibiotik ini biasanya akan melemahkan bakteri dengan cara menghancurkan dinding selnya atau mengakibatkan pecahnya sel bakteri. Tetapi kalau virus, karena dia masuk ke dalam sel tubuhnya kita, maka kalau kita terserang virus, di dalam tubuh kita itu mekanismenya selnya yang terserang itu yang dihancurkan. Makanya kita akan semakin melemah dengan adanya serangan virus, karena memang sel tubuh kita yang harus dihancurkan. Kemudian yang tadi pertanyaan berikutnya, yang mana kekebalan aktif alami dan yang mana buatan? Aktif alami tadi kalau dijawab Priyanggara sama teman-temannya adalah ketika pertama kali kita kena penyakit, misalnya kena influenza tadi, atau terpapar COVID, jadi terpapar langsung.
oleh virusnya, terpapar langsung, tapi orangnya bisa survive, bisa sembuh, dan bisa membentuk kekebalan dengan sendirinya. Itu namanya kekebalan aktif secara alami. Sedangkan kalau aktif secara buatan, berarti dia divaksin dulu. Vaksin tujuannya untuk dikenalkan ya, dikenalkan dulu dia punya virus, supaya kemudian tubuh kita membentuk sistem pertahanan. Jadi kalau misalnya kita terpapar untuk kedua kali, maka diharapkan tubuh kita sudah punya informasinya sehingga bisa untuk membuat pertahanan dengan lebih cepat, sehingga resiko yang mungkin muncul ketika penyakit itu menyebar itu bisa diminimalisir. Oke, silakan siapkan pertanyaan untuk kelompok 2 ini ya. Siapa tahu ada yang belum kalian pahami atau kalian penasaran. Nah, kita lanjut dulu ke kelompok 3. Siapa yang mewakili ini kelompok 3? Pertanyaannya adalah pendapat tentang manfaat dan efektivitas vaksin. Saya. Oke, silakan Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Adi Nugraha, perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana pendapat tentang manfaat dan efektivitas vaksin. Nah, yang pertama, manfaat dari vaksin sendiri itu dapat menurunkan risiko seseorang terpapar virus. Terus kalau efektivitas dari sebuah vaksin itu tidak mencapai 100%. Maka dari itu seseorang yang sudah divaksin harus tetap menjaga protokol kesehatan 3M serta menjaga kesehatan agar tidak terpapar virus lagi. Gitu. Vaksin. Nah, terakhir dari kelompok 4, mungkin bisa diceritakan pendapatnya terkait 2 video dan kaitannya dengan artikel yang sudah kalian baca itu. Ada artikelnya tadi mengenai fenomena orang yang kebanyakan tidak mau divaksin. Nah, silakan boleh kasih pendapatnya seperti apa. Ini pendapat pribadi atau pendapat kelompok nggak masalah ya. Jadi kita di sini sekedar sharing. Silakan Atika. Jadi kan di situ ada dituliskan persentase masyarakat Indonesia yang belum mau vaksin karena adanya keraguan atau bagaimana maksudnya dibilang tidak tahu secara rinci apa sih sebenarnya vaksin ini atau fungsinya bagaimana gitu. Jadi mungkin dari saya, kalau untuk vaksin ini bisa sosialisasikan ke masyarakat lebih lengkap lagi supaya keraguan di antara masyarakat itu juga hilang, karena bukan salah mereka sepenuhnya sebenarnya, karena ini hanya disebabkan oleh ketidaktahuan begitu. Terima kasih, ini pendapat saya. Thank you Atika. Keren loh jawaban dari Atika, beneran, memang sampai merinding. Beneran ya, bener. Jadi sebenarnya banyak kan orang yang tidak mau divaksin, banyak kan orang yang tidak mau diimunisasi adalah orang-orang yang belum mengerti atau belum paham sepenuhnya. Jadi jangan disalahkan masyarakatnya memang. Nah, tugas kalian sebenarnya salah satunya ya. Kalian sebagai orang-orang terpelajar, makanya nanti di akhir pembelajaran vaksin ini, kalian nanti boleh post di Instagram atau di media sosial tentang pentingnya diimunisasi, pentingnya divaksin. Jadi ini adalah salah satu peran kita sebagai bagian dari pendidik, di bagian pendidikan ya, untuk mengkampanyekan pentingnya divaksin, pentingnya kita diimunisasi, apa sebenarnya manfaatnya. Oke, terkait dengan 4 pendapat tadi yang disampaikan oleh teman-temannya, bagaimana, ada yang sudah mau bertanya ini? Silahkan. Oh, Diarti, silahkan Diarti. Kan kalau kenapa orang itu kalau divaksin mem efeknya itu demam mem. Oke, jadi kelompok 2 dijawab ya, kenapa sih kalau orang divaksin misalnya itu bisa demam? Efek jangka pendeknya orang kena demam. Oke, thank you Diarti. Ada lagi? Saya mem. Silakan Atika. Jadi bagaimana kalau misalnya toh kita pernah kena penyakit tersebut, kita kena penyakit tertentu, terus sudah sembuh, tapi kita belum divaksin. Bagaimana kedepannya kalau misalnya kita kena penyakit itu lagi? Apakah tubuh kita sudah membentuk antibodi? Dengan ada kemungkinan 100% sudah valid bahwa tubuh kita sudah membentuk antibodi atau bagaimana? Oke, kelompok 1 siap-siap jawabannya. Kalau orang terpapar langsung itu apakah sudah kebal ya istilahnya, kalau misalnya sudah kena penyakit itu apa sudah kebal atau bagaimana? Ya, oke.
Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 1 sudah bisa menjawab? Kelompok 2 sudah bisa menjawab, Mem. Oke, silahkan. Oke, kan mengapa orang mengalami demam saat terkena saat memvaksin itu merupakan efek samping ringan yang terjadi ketika kita memvaksin. Jadi kita tidak perlu khawatir karena menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat itu akan hilang dalam beberapa hari dan direkomendasikan agar hilang lebih cepat untuk meminum banyak air dan juga berpakaian yang lebih longgar begitu. Longgar. Iya. Thank you Bintang. Ini Bintang sudah kayak ini, apa namanya? Kayak yang lagi iklan-iklan itu, yang kampanye-kampanye. Gitu ya. Pro. Jadi memang ketika orang dimasukkan, itu kan vaksin itu tadi kalian bisa lihat di videonya, itu ada macam-macam ya. Ada yang virus yang sudah dimatikan, ada yang virus sudah dilemahkan. Namanya virus dimasukkan ke dalam badan kita, otomatis badan kita akan bereaksi. Nah, ada orang yang sistem imunnya kuat, maka dia tidak bereaksi sampai demam. Tapi kalau mungkin ada orang yang sistem imunnya lagi turun, misalnya dia lagi kelelahan. Makanya kalau vaksin itu, divaksin usahakan kondisi tubuh lagi fit ya, lagi bagus-bagusnya, lagi sehat-sehatnya. Supaya ketika selesai divaksin, itu tidak ada bereaksi yang berlebihan. Tapi memang kalau dia hanya demam-demam biasa, itu wajar. Atau nyeri pada bagian yang divaksin, itu wajar ya. Jadi itu sebenarnya hanya efek samping yang ringan. Karena memang ketika virus dimasukkan ke dalam tubuhnya kita, normalnya mereka akan langsung dikenali oleh sistem pertahanan kita, dan pertahanan kita merespon namanya respon inflamasi. Salah satu bentuk inflamasi itu adalah panas atau nyeri pada wilayah yang divaksin atau sampai ke demam. Next, pertanyaan yang berikutnya tadi. Boleh dijawab pertanyaan dari Atika. Bagaimana kelompok 1? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Atika. Ya, silakan Mina. Mengenai apakah kalau seseorang tertular penyakit lalu sembuh, apakah antibodinya akan terbentuk? Menurut pendapat kelompok kami, ketika seseorang terkena virus, lalu dia berhasil sembuh, itu berarti kekebalan tubuhnya atau imunnya berhasil melawan virus tersebut sehingga dapat kembali sembuh. Artinya ketika seseorang sudah sembuh itu berarti tubuh sudah memiliki imun terhadap virus tersebut. Tapi mungkin dari sini ada yang bertanya, kalau begitu apa gunanya vaksin jika setelah tertular satu kali nanti sudah punya imunnya? Jadi kegunaannya vaksin itu agar supaya tubuh kita itu punya seperti simulasi. Bayangkan saja kalau misalkan kita masuk sebuah ulangan, terus kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan bedanya kalau kita masuk ke sebuah ulangan, tapi kita sudah pernah simulasi. Jadi pasti kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga pada saat ujian yang sebenarnya kita tidak terlalu grogi atau tegang lagi. Seperti itu, Mem. Oke, thank you Wina, good job. Nice, keren ya jawabannya. Nah gitu ya, benar sekali. Jadi orang divaksin atau orang diimunisasi itu adalah seperti kita disimulasi terhadap suatu kasus. Kayak orang latihan lah. Karena kalau vaksin tadi, otomatis orang itu sudah kenal, tubuh kita sudah kenal, bentuk virus ini seperti apa, bagaimana cara mengatasi si virus ini, apa kelemahannya dari virus, itu paling penting ya. Tubuh kita itu sudah tahu apa kelemahan dari si virus ini, sehingga sudah punya senjata untuk bisa mematikan si virus. Nah pertanyaannya, kalau ada virus tersebut dalam jumlah banyak lagi berikutnya, kira-kira orangnya tetap kena atau tidak? Tetap sakit atau enggak kira-kira berikutnya? Untuk berikutnya, dia tetap bisa sakit, Mem. Tapi tubuh langsung tahu apa yang harus dilakukan, sehingga tidak memberikan efek samping yang parah. Nice, thank you Wina. Jadi seperti itu ya. Ingat ya, tidak hanya COVID yang kita pelajari hari ini, tetapi berbagai jenis penyakit berbahaya lainnya. Misalnya tadi di bayi ada hepatitis, ada tetanus, ada polio,
campak dan rubella, kemudian ada juga BCG kan. Nah, kemudian ada juga tadi sempat Mem singgung di awal, kalian bisa diikat kembali. Pasif itu berarti kita disuntikkan antibodinya. Tadi kan tubuhnya kita kalau aktif kita bikin sendiri antibodinya. Tapi kalau pasif berarti kita diberikan antibodinya. Kalau misalnya orang dewasa berarti diinjeksi atau disuntik. Ada namanya antibodi monoklonal, ada namanya interferon. Ini untuk mengatasi gangguan dari virus. Tapi kalau misalnya pada kondisi masih bayi, itu melalui ASI, yang di dalamnya memang sudah terkandung antibodi. Kemudian ini ada video tambahan, nanti kalian boleh buka ini di rumah ya, Mem sudah bagikan juga linknya di WA, kalian boleh apa istilahnya nonton-nonton, ini sebenarnya adalah penambahan pengetahuan untuk kalian. Silakan dituliskan kesimpulan atau hal apa yang bisa kamu dapat, kamu peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan kita untuk hari ini, untuk pembelajaran kita, ini sudah ada berbagai macam kesimpulan. Oh ya, jangan lupa ini Mem tambahkan ya, untuk kesimpulan kita hari ini Mem tambahkan, yang pertama kalian harus pahami adalah bahwa tubuh kita itu bisa membentuk namanya kekebalan aktif, baik secara alami maupun secara kita evaluasi sedikit. Ada sedikit kuis sedikit, ada 2 pertanyaan saja yang Mem sudah siapkan. Boleh langsung dijawab di sini. Pertanyaan pertama, apa bedanya kekebalan aktif dan kekebalan pasif? Rizal, Bintang ya, thank you jawabannya. Jadi kalau aktif berarti yang kita bikin sendiri ya, sedangkan kalau pasif berarti berasal dari injeksi antibodi tadi. Next kita pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan pertama sudah ada jawaban dari temannya, terima kasih. Pertanyaan kedua, apa manfaat? Apa manfaat dari imunisasi atau vaksin bagi tubuh kita? Apa manfaatnya? Manfaatnya kita bisa melawan penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya, oke. Jadi 2 nomor saja ya untuk pertanyaan di kuis kita hari ini. 2 nomor ini dan jawabannya sudah beragam. Terima kasih banyak. Nah, terakhir Mem minta sama kalian, kita refleksi. Menurut kalian, pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan buat kalian? Apakah bisa menambah pengetahuan untuk kalian? Kemudian apa-apa saja yang menurut kalian kurang? Sepertinya harus diperbaiki dari pembelajaran kita. Ya, silakan dibuat. Bisa banyak pengetahuan, tambah pengetahuan. Oh ya, bermanfaat. Alhamdulillah. Ya. Menggembirakan, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak sudah mau berbagi pengetahuannya sama Mem di kelas ini, sudah mau berbagi pengalaman, bisa sharing-sharing ya. Terima kasih banyak. Mem harapnya kita gini, ada satu yang Mem ambil juga ini sebagai penutup kita, insya Allah. Boleh jadi kita membenci sesuatu, tapi ternyata itu baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, tetapi ternyata buruk. Jadi kita berserah diri saja sama Allah ya, karena Allah yang maha mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Kita berserah diri saja, semoga apa yang menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita, yaitu dengan imunisasi dan vaksin itu, merupakan salah satu bentuk hal yang positif. Ya, oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Masya Allah, semuanya aktif sekali hari ini, semuanya ceria, semuanya senang dapat informasi baru. Mem juga bahagia sekali. Terima kasih banyak. Silakan beristirahat. Silakan selamat Lebaran Idul Adha. Ya, selamat Lebaran Idul Adha. Minal aidin wal faizin juga dari Mem. Semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.